Tuhan. Baik, kita bersyukur hari ini boleh mengadakan ibadah lagi secara onsite ya, saudara ya. Untuk Fung, selamat datang kembali bersama dengan Gina ya. Ya, ada siapa lagi yang uh, baru hadir lagi? Rio Sister dari Bandung ya. Dari Natal lalu belum baru ketemu lagi ya. Berkat syukur. Fani mana Fani? Oh, Fani udah balik ya. Oke, saudara, kita bersyukur ya hari ini boleh kembali bertemu ya. Oh, ada Mercy ya. Mercy ya, selamat datang Mercy ya. Ada lagi yang yang saya baru lihat. Oke, terima kasih ya saudara kehadirannya. Kita boleh beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu tema yaitu siapakah aku? Apa kata Injil ya? Siapa? Sayang slide-nya tidak bisa ditampilkan saudara ya karena ada masalah di komputer dan juga di TV kita, mungkin sudah terlalu tua ya atau ada masalah apa. Ya kemarin di kotak-katik sama berkat jadi laptopnya mati itu ya, baterainya katanya bocor atau apa. Saudara tetap fokus kepada firman Tuhan ya. Siapakah aku? Ya, ini sebuah pertanyaan pergumulan saudara bagi banyak orang. Siapa aku? Ya, terus apakah hidupku berarti? Dan apakah aku berharga? Ya, ini adalah pertanyaan esensial, saudara, yang menyangkut eksistensial dalam kehidupan setiap orang. Saya ingat dulu waktu saya kecil, karena kami bertumbuh, saya 9 bersaudara dari keluarga yang non Kristen ya. Kalau maghrib itu, saudara, gelap ya. Itu mama kalau bawa kami pergi ke satu tempat atau pulang dari tempat di mana kita pergi, biasanya saudara lewat taman atau lewat tempat-tempat yang agak gelap sedikit, bilangnya apa? Numpang-numpang anak babi mau lewat. Ya, saya tanya, mah, emang saya anak babi ya? Ya, katanya ya. Artinya nggak usah ngomong apa-apa. Ya, setan nggak akan ganggu kalau anak babi mau lewat. Ya, terus saya bilang, ya kalau begitu saya anak babi, orang tuanya juga babi dong. Ya, mama papa juga babi dong. Saudara, saya bergumul ya dari kecil, siapa saya ini? Siapa aku ini? Ya, ada anak-anak saudara yang gayanya seperti Spider-Man. Siapa aku? Aku Spider-Man. Ya, siapa aku? Aku Batman. Ya, siapa aku? Aku Center Class misalnya ya. Saudara, siapa aku? Apakah hidupku berharga? Dunia saudara mendasarkan ya jawaban daripada pertanyaan eksistensial ini saudara dengan apa? Prestasi. Aku berharga. Aku menjadi orang yang penting berarti kalau aku berprestasi. Atau sebaliknya, aku menjadi orang yang gagal. Ya, itulah keadaanku. Tapi hari ini saudara, kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Firman Tuhan menjawab saudara, siapa diri kita, siapa aku itu saudara? Who am I? Berdasarkan penciptaan dan berdasarkan anugerah Allah. Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-8, tadi kita sudah membaca, saya tidak akan mengulang kembali saudara. Mengajukan pertanyaan yang sama dengan semua orang. Siapa aku itu? Ya, apakah hidupku berharga? Apakah aku berarti dari sudut pandang Allah saudara? Bukan dari perbandingan manusia dengan manusia, sesama manusia. Tapi Mazmur 8 ini mengajak kita saudara melihat siapa manusia menurut Allah. Bukan menurut dunia ini. Orang ateis, saudara yang nggak percaya adanya Allah, mengatakan manusia itu adalah satu proses evolusi. Ya, karena tidak ada Allah yang menciptakan, saudara ya. Seorang filsuf yang bernama Jean-Paul Sartre, saudara. Filsuf eksistensialis ya, yang ateis sekali. Dia berkata, karena tidak ada Allah, manusia harus menciptakan makna dan nilai hidupnya sendiri. Karena tidak ada Allah. Saudara. Jadi
Ada 3 tawaran dari dunia ini yang menawarkan saudara untuk membangun identitas atau eksistensi manusia. Yang pertama, apa yang kau miliki? Itulah yang menentukan siapa kau. Engkau kaya kah? Atau engkau nggak punya apa-apa? Itu siapa dia. Ya. Yang kedua, identitasku sesuai dengan yang aku mau. Aku mau apa? Saya perhatikan orang-orang barat ya, orang-orang bule ya. Suka sudah melakukan explore. Pergi ke daerah yang betul-betul nggak ada orang, saudara ya. Karena dia ingin menciptakan identitas dirinya sesuai dengan yang dia mau. Dia menemukan, akhirnya memang menemukan apa, saudara ya. Lalu juga saudara, dunia menawarkan jalan yang ketiga, saudara, membangun identitas itu dengan apa yang aku rasakan. Aku rasanya apa? Hari ini happy, sedih, ya tergantung. Kadang-kadang saudara moodnya turun naik ya saudara. Seperti jet coaster ya. Tergantung apa yang kita rasakan. Beda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Saudara, yang harus kita waspadai yaitu saudara adanya saudara satu pengajaran yaitu namanya functional atheism. Functional atheism ini saudara mengatakan saudara cukup banyak orang-orang Kristen saudara menganut pandangan ini. Ciri-cirinya apa? Mereka berdoa hanya saat darurat. Bukan sebagai bentuk relasi dengan Tuhan. Saya udah nggak mentok nih, udah nggak bisa bikin apa-apa lagi. Ya, darurat ini keadaannya. Saya berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa saudara sebagai satu relasi. Saudara, kalau relasi itu setiap hari ada masalah, nggak ada masalah, kita tetap berdoa. Ya, saya bangun pagi jam 4, saudara ya. Saya biasanya saudara pujian penyembahan, saudara ya. Dengan musik yang menyembah Tuhan, saya berdoa. Saya rasa, aduh indah sekali. Karena ini relasi, bukan dalam keadaan saya lagi susah, saya dalam keadaan sakit, saudara. Tapi ini relasional seperti suami istri, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan juga, saudara. Semakin kita intensional, semakin membangun relasi kita, maka semakin akrab kita dengan orang yang kita bisa dekat. Kita bisa ngobrol. Saudara, demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita sudah membangun relasi dengan Tuhan, maka saudaraku yang dikasih Tuhan, makin lama, karena tujuan hidup kita, visi kita, makin serupa dengan Kristus. Tuhan akan membentuk kita, saudara ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, semakin intim kita dengan seseorang, misalnya dengan penjudi, lama-lama kita jadi main judi juga. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita makin serupa Tuhan. Semakin kita dekat dengan iblis, kita akan jadi seperti iblis. Saudara, dalam hal berdoa, ini sekali lagi saudara, waspadai. Ya, orang yang punya paham fungsional ateisme ini. Hanya berdoa ketika darurat. Yang kedua, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini ciri mereka yang kedua. Bukan bersandar pada pimpinan Roh Kudus setiap hari. Ya, mereka saudara hanya ketika mentok saja bersandar pada Roh Kudus. Tapi saudara setiap hari mengandalkan kekuatan sendiri, pikirannya, gua kan pintar, gua kan sehat, gua kan kuat. Padahal saudara kecil kita ya. Saudara bayangkan ya, banjir kemarin itu saudara. Kita nggak berdaya saudara ya. Dengan air saja kita nggak berdaya. Ya. Ketika air datang saudara ya. Kita nggak bisa apa-apa. Saya bangun jam 3:30 pagi saudara. Saya tungguin di lantai dasar itu. Air itu keluar saudara dari toilet bawah itu saudara ya. Karena saya khawatir saudara, ini ada sound system di bawah ya saudara ya. Sampai air itu naik ya, saya buru-buru naikin dulu speakernya. Saya naikin dulu papan-papan yang tutup bak baptisan, kolam baptisan saudara. Karena kalau kerendam itu bau dan lama keringnya saudara ya. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan kita sendiri itu nggak seberapa. Tapi saudara, orang yang fungsional ateisme ini sudah mengandalkan kekuatannya sendiri. Lalu ciri yang ketiga, mengambil keputusan tanpa mengerti kehendak Tuhan dalam kebenaran Injil. Ya, enggak berdasarkan pengertian kepada kebenaran Injil, dia mengambil keputusan. Tapi saudara, mengambil keputusan berdasarkan hikmatnya sendiri. Ciri yang keempat, menilai sukses dari standar dunia. Bukan berdasarkan kesetiaan Allah.
Jadi standar dunia ini saudara, itulah yang menjadi patokannya. Yang kelima cirinya, orang yang menganut paham fungsional ateisme ini itu merasa khawatir berlebihan. Kadang-kadang banyak orang Kristen masih overthinking ya. Takut berlebihan, khawatir berlebihan. Seolah-olah Tuhan tidak menyertai. Kita tahu Allah ada, tapi saudara kita nggak berserah penuh kepada Dia. Bahwa Dia menyertai kita. Dia akan menolong kita, saudara ya. Kita masih dikuasai oleh kekhawatiran kita berlebihan. Saudara, khawatir itu normal. Tapi ketika khawatir atau takut itu sudah berlebihan, melebihi iman percaya kita, itu udah nggak normal lagi. Itu berbahaya secara rohani. Makanya saudara kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Mazmur 8 yang kita baca tadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya akan baca ya saudara, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Saudara, di sini kita melihat ya, ayat yang kelimanya berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya. Kita, poin yang pertama saudara, adalah kecil dan terbatas di hadapan Allah yang maha besar. Tetapi kita diperhatikan oleh Tuhan. Apakah manusia dikatakan sehingga engkau mengingatnya? Siapa kita ini saudara? Sampai diingat Tuhan. Tuhan sungguh-sungguh saudaraku yang dikasih Tuhan. Dikatakan saudara, yang ada di tempat yang tinggi di surga sana saudara. Mengingat kita yang adalah debu. Yang adalah tanah liat saudara ya. Yang kecil saudara. Siapa kita di mata Tuhan itu? Daud saudara, ketika dia memandang langit, bulan dan bintang. Lalu menyadari betapa kecilnya manusia. Kita ini kecil saudara. Ketika kita ada di tengah-tengah alam semesta ini. Saya ingat saudara ketika saya pergi ke Manado, ya naik kapal laut saudara ya. Selama 4 malam di tengah-tengah lautan. Kita lihat kiri, kanan, depan, belakang laut. Sepertinya ini kita ini kecil. Di tengah-tengah bumi yang begitu luas, saudara, laut yang begitu luas itu kecil, nggak ada apa-apa. Tapi saudara, kita diingat oleh Tuhan di dalam Mazmur ini dikatakan. Tuhan mengingat kita, saudara. Ini sangat mengejutkan. Allah mengingat, nggak melupakan. Ya, ada lagu berkata, kau tidak akan aku lupakan. Aku membimbingmu, aku menuntunmu, kau tidak akan lupakan. Tuhan nggak akan melupakan kita, saudara. Ya, Tuhan akan mengingat kita. Nah, Injil mengajar kita, saudara ya, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi kita harus waspada, saudara. Ya, bahwa pusat hidup ini, saudara, bukanlah kita. Ya, tapi Tuhan. Saudara. Bayangkan saudara kalau saudara berdiri di bawah langit di tengah malam, saudara ya, yang gelap ya. Saya baru tadi malam ya melihat ya saudara. Ada bintang. Ya gitu. Walaupun bintangnya cuma satu. Ya. Jakarta itu jarang ya saudara ada bintang. Karena memang itu banyak polusinya ya. Awannya itu asap saudara ya. Menutup mungkin karena beberapa hari hujan. Saya melihat bintang. Wah senang sekali saya lihat bintang. Waktu saya lihat bintang itu saya bayangkan. Kalau kita saudara ada di bawah langit malam yang penuh dengan bintang. Kita merasa sudah sangat kecil di tengah-tengah bintang, di tengah-tengah langit yang luas itu sudah. Tetapi seperti orang tua ya, Allah itu memperhatikan anaknya di tengah-tengah keramaian. Walaupun kita kecil, Allah tidak pernah sudah kehilangan fokus atas satu pun daripada anak. Allah tetap saudara lihat kita. Di dalam Yesaya 40 ayat 26 dikatakan, Allah pencipta bintang-bintang. Lalu dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 3, Tuhan mengenal kita secara pribadi, saudara. Pribadi lepas pribadi betapa uniknya kita.
Saya ketika membayangkan mama saya, papa saya, anaknya 9, tiap anak itu beda pribadinya. Saya anak 2 aja saudara, kelihatan beda ya saudara ya. Yang satu saudara ya, kalau dia menghadapi tekanan, masalah, down. Tapi yang kedua saudara ketika menghadapi masalah, dia malah saudara move on. Jadi kami memperlakukan anak itu beda-beda saudara ya. Loh kalau 9 beda-beda. Tuhan saudara jutaan miliar ya manusia saudara yang ada di dalam dunia ini. Tapi dia fokus, dia mengenal kita secara pribadi saudara. Ya, Tuhan juga saudara dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Rambut kepala kita pun terhitung. Berapa jumlahnya? Saudara tahu berapa jumlah rambut di kepala saudara? Saya tiap pagi saya pegang kepala saya, kok saya makin tipis ya rambut saya ya. Saya lihat di bantal itu, banyak yang udah pada turun jatuh gitu ya. Walaupun nggak ditarik-tarik begitu, nggak diambilin. Tapi ya itu sudah rambut di kepala kita, kita nggak pernah menghitung berapa jatuh. Ada yang hitung biasanya ibu-ibu ya, yang sering sering nyisir, wah hitung disisir itu ada 10, ada 15 ya saudara. Ya, tapi kadang-kadang nggak, kita lupa juga ya berapa jumlahnya ya. Tapi Tuhan menghitung rambut di kepala kita. Berapa jumlahnya? Aplikasinya buat kita apa saudara? Nilai kita tidak ditentukan oleh ukuran dunia ini, tapi oleh perhatian Allah pada kita. Walaupun kita kecil, Tuhan memperhatikan kita, saudara ya. Apakah manusia di ayat yang kelima dikatakan, sehingga engkau mengingatnya. Saudara, Tuhan mengingat kita ya. Bilang sebelah kiri kanan. Orang lain boleh lupa sama kita, tapi Tuhan tetap ingat kita. Bilang, saudara ya. Ya. Hari ulang tahun pun juga saudara, Tuhan ingat ya. Suami kita bisa lupa hari ulang tahun istrinya, saudara ya. Ya, saya juga suka lupa ya. Saya nggak tahu Pak Yongki. Selalu nggak ingat katanya ya. Oh, selalu ingat ya. Hebat Pak Yongki ya. Saudara, kita lihat saudara ya. Poin yang pertama saya mengatakan saudara bahwa kita ini kecil. Aku kecil dan terbatas di hadapan Allah yang maha besar. Tetapi diperhatikan oleh Allah. Ayat yang berikutnya, ayat 5b sampai ayat yang ke-6, saudara. Poinnya yaitu, aku berharga karena diciptakan mulia dan berharga menurut rencana Allah. Apakah manusia dikatakan sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saudara, di ayat 6a ini dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara, kita diciptakan oleh Allah. Hampir sama dengan Allah. Luar biasa bukan? Manusia diciptakan dengan kehormatan dan kemuliaan. Bukan secara kebetulan. Kita sudah membahas ini juga saudara 2 tahun lalu ya saudara ya. Mengapa kita ada di dalam dunia ini? Bukan kebetulan kita ada di dalam dunia ini. Semua dalam rancangan Allah. Semua dalam rencana Allah. Bahkan dikatakan kita dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ini berbicara tentang apa? Martabat manusia. Bahwa manusia itu sudah melebihi binatang, melebihi tumbuh-tumbuhan. Diciptakan hampir sama dengan Allah. Luar biasa saudara. Injil menegaskan nilai manusia bukan dari dosa malah masa lalu kita. Dari kegagalan kita masa lalu. Ya, kita bisa gagal di masa lalu. Kita bisa saudara merasa hidup ini, kok saya nggak seperti ekspektasi yang saya harapkan. Tapi saudara, hidup kita ini saudara ditentukan oleh tujuan Allah dalam kehidupan. Hampir sama seperti Allah. Di dalam bahasa Ibrani-nya yaitu Me Elohim. Elohim itu adalah sebutan nama Allah. Elohim. Ya, atau ada juga sebutan lain El Shaddai, saudara ya. Elohim menunjukkan Allah yang besar, saudara ya. Tapi kita manusia yang segambar dengan Allah disebut Me Elohim. Ya, hampir sama dengan Allah. Diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Bahwa manusia
berada dalam kedudukan yang sangat tinggi, saudara ya. Hanya setara dengan makhluk surgawi. Bahkan sedikit lebih rendah dari Allah. Di bawah Allah. Luar biasa bukan? Disinilah keberhargaan manusia. Bukan berasal dari performa, tetapi dari kasih Allah yang telah memilih kita sekalipun kita berdosa. Allah mengingat kita sekalipun kita kecil. Dan Allah menebus kita lewat kematiannya di kayu salib. Lalu Allah mengangkat kita, saudara, sebagai anak. Ini satu status yang indah, status yang baru di dalam Tuhan. Martin Luther berkata, saudara, Allah tidak mengasihi kita karena kita berharga. Tapi kita menjadi berharga karena Allah mengasihi kita. Saudara, Allah mengasihi kita, makanya kita berharga.
oleh Tuhan untuk mengelola dunia ini. Yang satu hari juga akan diminta pertanggungjawaban. Apakah kita sudah mengelola dengan baik dunia ini? Sudah mengelola dengan baik apa yang dipercayakan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara, aplikasinya apa buat kita? Hidup kita itu punya misi, saudara. Apa yang Tuhan percayakan harus dikelola, kelolalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah diciptakan bagi kemuliaannya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Demikian juga saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus mengingatkan. Kita harus jadi terang yang bercahaya di dunia ini. Saudara, jawaban terdalam dari siapakah aku adalah ciptaan Allah yang hidup untuk memuliakan Allah. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Sebagai penutup, saudara, identitas kita di dalam Kristus, saudara. Hanya di dalam Kristus, identitas kita diperbaharui, dipulihkan, saudara. Sebagai ciptaan yang baru. Tadinya mungkin kita bingung, saudara, siapa aku? Ketika kita memandang siapa diri kita, aku kecil. Tapi diperhatikan oleh Allah. Kita kecil, tapi diperhatikan Allah. Aku rapuh, tapi dimahkotai kemuliaan. Aku terbatas. Memang inilah keadaan kita. Kita terbatas, tapi dipercaya dengan tanggung jawab sebagai wakil Allah. Aku hidup untuk memuliakan Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-10 berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Saudara, kita hidup untuk memuliakan Allah. Jadi sekali lagi, jangan cari, saudara, jawaban identitas diri kita di dunia ini. Carilah di dalam firman Tuhan. Kita menemukan betapa kita ini adalah makhluk yang indah. Kita menjadi makhluk yang berharga. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah wakil-wakil Allah. Yang sungguh-sungguh, saudara, hidup untuk memuliakan Allah. Hingga hidup kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi berarti. Ya, dulu sebelum saya kenal Kristus, saya nggak tahu hidup ini untuk apa. Jujur. Ya, yang penting hidup asal hidup. Ketika saya umur kira-kira 15 tahun, saya hampir bunuh diri. Sebab saya tidak tahu buat apa aku hidup. Kenapa papa mama melahirkan saya? Itu hanya nafsu aja. Ya, aku sebenarnya nggak mau lahir ke dalam dunia ini. Ya, karena saya belum menemukan siapa identitas saya. Setelah saya percaya Tuhan Yesus, saya menemukan, saudara, betapa hidup saya ini, saudara, sangat berarti. Hidup kita, saudara, sangat indah. Kita ada di bumi ini ada maksud Tuhan. Biarlah hidup kita, saudara, kita menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita. Ada banyak orang, saudara, yang tidak tahu gamang hidupnya. Nggak tahu arah hidupnya mau kemana. Ya, dan akhirnya saudara berujung mati sia-sia. Kami ingat, saudara, saya ingat dulu waktu di Bandung, kebetulan kita ini ada pastorinya di sebuah gang. Saudara, waktu saya pindah ya dari Curug ya, sekeluarga bersama dengan Semu dan 2 anak yang masih kecil waktu itu, saudara ya. Masuk gang itu ada orang duduk-duduk, saudara, kiri kanan itu. Saya lihat. Ya, 1-2 bulan saya hidup bersama dengan mereka. Kadang-kadang mereka jalan sambil goyang-goyang, saudara ya. Ternyata mereka mabuk, saudara. Pakai tali, saudara, mau menjerat leher saya. Saya berusaha menghindar, saudara. Berapa lama kemudian, saudara, polisi menggerebek. Rupanya gang itu, saudara, tempat orang-orang nongkrong menggunakan narkoba. Dan saya lihat, saudara ya, setelah hampir 1 tahun, orang yang tadinya duduk-duduk nongkrong itu, saudara ya, tergeletak mati di gang itu. Saudara, saya lihat renung, orang ini mati sia-sia.
karena tidak tahu tujuan hidup. Masih muda. Saudara, saya mau ingatkan kita, jangan kita mati sia-sia. Kita harus mati itu, saudara, benar-benar telah menjalani hidup yang bermakna. Contohnya siapa? Yesus. Hidupnya, saudara, masih muda. Hanya 33,5 tahun udah mati, meninggal. Tapi saudara, hidupnya benar-benar bermakna. Dia tidak sia-sia. Karena dia mati untuk menebus dosa kita. Dia mati, saudara, untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Untuk membawa kita ke dalam kerajaan surga. Saudara, gunakanlah hidup kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Identitas kita, saudara, jangan cari di dalam dunia ini. Tapi carilah dalam firman Tuhan. Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Hidupmu berarti. Jangan sia-siakan hidupmu. Karena di mata Tuhan, siapapun kita. Jangan pandang masa lalu kita. Jangan pandang kegagalan kita. Pandang masa depan. Bahwa Tuhan mau pakai kita menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kita menjadi wakil-wakil Tuhan yang sungguh-sungguh bisa mengelola apa yang Tuhan percayakan pada kita. Mungkin talenta kita, mungkin kepintaran kita, mungkin modal kita, ya. Talenta itu kan sebenarnya modal, saudara. Kita punya modal bisa dikelola, maupun juga, saudara, hal-hal yang lainnya. Gunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita, saudara, akan bertemu dengan Tuhan dan Tuhan akan memuji kita, serta kita mendapat mahkota. Jangan sampai, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita, saudara, hidup sia-sia. Gunakanlah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Mother Teresa, saudara, satu kali disurati oleh para mahasiswa dari Amerika. Dia sedang ada di Calcutta, saudara, di India, di tempat orang-orang yang hidup dalam keadaan yang kumuh, dekat tempat sampah, kotor, bau, dan sebagainya. Para mahasiswa ini bersurat kepada Mother Teresa. Ibu Teresa, kami mau liburan semester. Bisakah kami datang kepada ke India untuk membantu ibu? Ya, karena kami lihat pelayanan ibu terlalu berat di sana. Apa jawaban daripada Ibu Teresa? Kalian tidak perlu datang ke India untuk membantu saya. Saya tidak perlu ditolong. Ya. Tapi kalau kalian digerakkan oleh Tuhan untuk datang ke India, melayani bersama-sama dengan saya, silahkan datang ke India, ke Calcutta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Mother Teresa telah menggunakan hidupnya secara maksimal, saudara, untuk menjadi berkat selain mengikuti panggilan Tuhan. Walaupun dia seorang yang pintar, saudara, dari Eropa, dari Albania, ratu kampus, juara kelas. Tapi, saudara, dia tinggalkan kemewahan Eropa itu, datang ke India. Hanya apa? Menjadikan hidup yang bermakna. Mengikuti panggilan Tuhan. Sungguh-sungguh menolong orang-orang yang papa. Orang kusta waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang kusta itu dijauhi karena takut menular. Tapi dia pegang tangan-tangan yang luka itu, saudara, ya. Tangan-tangan yang berjamur itu, orang kusta itu, saudara, itu jari-jari itu bisa lepas, saudara. Waktu saya di Bandung, saya pernah di jalan ketemu orang kusta. Sudah habis jari-jarinya, saudara, lepas. Kadang-kadang bisa hidungnya juga, saudara, lepas. Tinggal lubang saja. Tapi Mother Teresa, saudara, begitu masuk di tempat-tempat itu, menolong, membantu, menyuapi orang yang nggak bisa makan sendiri, mengobati luka-luka mereka, karena tahu siapa dirinya. Dia menjadi wakil Tuhan untuk menolong sesama. Biarlah hidup kita, saudara, bermakna bagi Tuhan dan bagi sesama. Mari kita
Bapa yang baik. Kami tahu siapa diri kami ya Tuhan. Siapa aku yang sesungguhnya. Karena Engkau menciptakan kami. Firman-Mu memberitakan kepada kami. Kami adalah ciptaan yang segambar dengan Allah. Sedikit lebih rendah dari Allah. Kami sangat berharga dan dikasihi Tuhan. Tolong kami menghargai diri kami. Dan jadikanlah kami ya Tuhan. Menjadi wakil-Mu yang mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Mengelola bumi ini. Mengelola bakat kami. Mengelola segala hal yang kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar hidup kami sungguh-sungguh bermakna. Jangan sampai kami mati sia-sia. Tuhan berkatilah firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Menggemakan firman-Mu di dalam hati kami. Untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus memberkati.